Diawali seorang gangster bernama Sankar, mengajak bekerja sama para pebisnis di daerah mereka dengan komisi 30-40%. Namun karena selama ini daerah mereka dikuasai oleh Bumi, para pebisnis ini memiliki keraguan, Bumi adalah ketua gangster yang kejam dan paling ditakuti di daerah mereka. Sankar berjanji bahwa ia akan menghabisi Bumi di tangannya sendiri, kepada pebisnis ini. Kemudian datanglah Bumi bersama anak buahnya. Bumi duduk di kursinya, sementara Sankar jadi ragu-ragu berbicara ingin menghabisi Bumi. Lalu datanglah anak buah Sankar mengeluarkan belati mereka dan ingin menusuk Bumi, namun Bumi langsung menghabisi Sankar sampai ia tumbang. Para pengusaha ini diperingati Bumi, bahwa hanya di bawah belas kasihannya saja, mereka berbisnis. Jika tidak mereka akan habis di tangan Bumi sendiri. Layar berlanjut. Anak buah Bumi di malam harinya mengejar seorang dokter, dan mereka ingin menghabisinya. Mereka melakukan itu, karena si dokter tidak memberikan sertifikat kematian, tetapi si dokter malah menjumpai polisi untuk mengajukan kasus kematian pasiennya. Kemudian si dokter dihajar oleh Sasi, dan ia ingin memukulnya dengan besi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menghajar balik Sasi, sampai Sasi terpental dan berdarah. Ternyata si pria yang menghajar anak buah Sasi ini, yaitu Rudran. Anak buah Bumi dihajar Rudran semua, tanpa satu orang pun yang lewat. Dengan penuh amarah dan dendam, ia memukul mereka. Lalu Rudran menghabisi Sasi dan ia mengsayat-sayat tubuh Sasi sampai ia tak bernyawa. Polisi keesokan harinya melihat tubuh anak buah Bumi yang sudah tak bernyawa, namun mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Bumi kemudian menghadiri pemakaman kakaknya yang telah meninggal itu, lalu Bumi membuka penutup tubuh kakaknya, dan ia melihat tubuh Sasi dihabisi dengan sangat kejam dan penuh dengan sayatan. Anak buahnya pun, lalu diperintahkan Bumi, siapapun yang telah menghabisi Sasi, harus segera ditemukan dalam waktu 24 jam. Diperlihatkan, Rudran yang sudah mabuk bersama pemuda lainnya dijumpai polisi Prakas, lalu polisi ini memberikan minuman lagi kepada Prakas. Hei, Sumar. Layar berganti beberapa tahun sebelumnya, Rudran anak tunggal dari kedua orang tuanya, keluarga mereka saling mengasihi dan sangat bahagia. Ketika itu Rudran pergi mencari pekerjaan untuk tes wawancara. Sampailah Rudran di depan perusahaan yang ia lamar, tiba-tiba ia dipanggil seorang wanita bernama Ananya. Rudran yang melihat gadis ini ia langsung terpesona akan kecantikannya, ternyata Ananya memanggil Rudran hanya untuk mengembalikan buku CV Rudran yang jatuh saat mereka naik kendaraan. All the best. Rudran? Setelah Rudran melakukan wawancara, ternyata akhirnya ia diterima bekerja pada perusahaan teknologi itu. CDCP Soma? Kemudian Rudran dan sahabatnya Sakti, minum-minum mabuk lagi ke rumahnya. Saat itu ibu Rudran meminta putranya, untuk melanjutkan bisnis travel ayahnya saja, daripada hanya nganggur dan minum-minum tidak jelas begitu. Saat itu Rudran memberikan surat kepada ayahnya yang mengetahui bahwa itu adalah tanda tangan kontrak kerjanya Rudran, merasa sangat senang, bahwa akhirnya putranya bekerja. Layar pun berpindah memperlihatkan ayah Rudran bersama Das, yaitu sahabat ayah Rudran menjumpai pihak bank untuk meminjam uang sebesar 6 kor atau sekitar 12 miliar rupiah. Pinjaman uang ini atas nama ayah Rudran, karena ayah Rudran yang memiliki properti yang bisa dijadikan jaminan atas hutang Das. Uang ini dipinjam untuk menjalankan bisnis travel baru, yang akan dijalankan ayah Rudran dan Das. Diperlihatkan Rudran mendapatkan gaji pertamanya, dan gajinya langsung diberikannya kepada ibu dan ayahnya. Untuk merayakan gaji pertama Rudran, mereka pun makan bersama di restoran. Sakti bersama pacarnya yang bernama Dipika pun juga ikut. Saat itu Dipika meminta izin untuk membawa temannya yang sedang menunggu di luar, untuk bergabung bersama mereka. Ternyata teman Dipika itu, adalah gadis yang disukai Rudran. Tentu saja Rudran tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mencari perhatian dari Ananya. Sebagai informasi, Ananya bekerja di bagian teknisi laboratorium rumah sakit,
dan ia sudah ditinggalkan orang tuanya sejak anak-anak dan sekarang dia tinggal di panti asuhan bersama Dipika. நீங்க நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றீங்களா வேண்டாவா அப்படியா? ஆமா. Pada malam harinya, Rudran terus memandangi wajah anaknya yang begitu indah, seperti bidadari. Esok harinya, Rudran pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang anaknya. Rudran pun terkejut, tiba-tiba melihat anaknya. Lalu anaknya menanyakan, apa yang dilakukan Rudran di rumah sakit itu. Dengan terbata-bata, Rudran menjawab bahwa ia ingin melakukan master cetak untuk ibunya. Kemudian Rudran pun memaksa ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Saat ibunya melihat anaknya, ia pun tahu bahwa tujuan Rudran memaksanya ke rumah sakit karena ingin menjumpai anaknya. ஓ தாளிக்கிறாங்கடா எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்க. Setelah itu Rudran langsung menyampaikan isi hatinya, dan meminta anaknya untuk makan malam bersama, namun tidak hanya satu malam, tetapi seterusnya, hingga menjadi istri serta ibu dari anak-anaknya. Lalu anaknya pun menjawab, kalau Rudran hanya menyukainya, karena anaknya merawat ibunya dengan baik. Ia juga melakukan hal yang sama kepada semua pasiennya, namun dijawab oleh Rudran, bahwa ia menyukai anaknya saat anaknya menjumpai anak-anak miskin, dan dengan tulus memberikan mereka buku serta pulpen untuk bersekolah. Sejak saat itulah Rudran yakin bahwa anaknya lah wanita yang ia cari. Pertanyaan Rudran tidak dijawab oleh anaknya, tetapi ia akan memberikan jawabannya saat pernikahan Dipika dan Sakti. வாழ்நாள் முழுக்க நீங்க என் கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் Layar berlanjut ke acara pernikahan Dipika dan Sakti. Rudran melihat kedatangan anaknya, saat itu ia sangat terpesona dan jatuh cinta akan kecantikan anaknya, lalu Rudran meminta jawaban anaknya tentang lamarannya sebelumnya itu. Anaknya pun menjawab, bahwa ia bersedia menjadi istri Rudran. Yeay! Layar kembali ke masa sekarang, Rudran tiba-tiba terbangun dan memanggil ibunya dengan sangat sedih mendalam. Diperlihatkan Bumi membawa 3 orang tersangka, yang diperkirakan menjadi pelaku pembunuh Sasi. Namun dari 2 tersangka, tidak ada yang melenyapkan Sasi. Lalu Bumi menembak mereka. Sementara orang ketiga yang bernama Sketch, masih selamat. Sketch meminta waktu 1 hari, agar ia bisa menemukan orang yang telah melenyapkan Sasi, karena Sketch rupanya orang lokal yang tinggal di tempat Sasi tewas. Bumi pun memberikan kesempatan kepada Sketch. குணா நீ அவன் கூட இரு சரிண்ணா பெரிய ஆளு அந்த ஸ்கெட்ச் சசிக்கல. Sampailah Sketch dan anak buah Bumi di TKP. Sketch membawa seorang penjual es krim yang mengaku melihat kejadian tewasnya Sasi. Penjual es krim ini tidak mau membuka maskernya, karena sudah 4 hari ia batuk dan demam. Lalu Sketch meminta penjual es krim ini untuk memperagakan bagaimana si pelaku menghabisi Sasi. Dan Sketch lalu memberikan pisau kepada si penjual es krim, tapi si penjual es ini malah menusuk anak buah Bumi berkali-kali hingga tumbang. Sketch yang melihat ini, langsung bersembunyi ketakutan, sementara si penjual es krim ini pun membuka maskernya dan ternyata dia adalah Rudran. Kemudian Rudran menghabisi semua anak buah Bumi, mereka dihajar dan ditusuknya berkali-kali sampai tergeletak tak berdaya. Sketch yang melihat Rudran sangat kuat dan bahkan melebihi Bumi, segera ia pun meminta ke Rudran untuk menjadi pengikutnya. Rudran pun setuju, lalu ia meminta detail Bumi serta tempat tinggalnya. Diperlihatkan pemuda yang tinggal dengan Rudran, mereka menanyakan polisi Prakas, siapa Rudran sebenarnya. Layar kembali ke masa lalu, pada saat itu Rudran mendapatkan promosi bekerja di London dengan gaji yang lebih tinggi. Saat itu Rudran menolak pekerjaan itu, karena ia memiliki orang tua yang sudah tua dan ia ingin tinggal bersama mereka. Di malam harinya ayah Rudran terlihat gelisah, sehingga ibu Rudran meminta suaminya untuk berterus terang, ada apa yang terjadi sebenarnya. Ayah Rudran pun menceritakan, bahwa Das sahabatnya,
yang meminjam uang 6 kor atas namanya kini sudah melarikan diri, dan sekarang pihak bank menuntutnya untuk membayar hutang itu. Pada malam itu juga, ayah Rudran meninggal terkena serangan jantung. Pada esok harinya, beberapa preman datang menagih sisa hutang ayah Rudran yang belum terbayar sebesar 4 kor lagi. Namun Rudran belum mampu membayarnya, lalu pihak preman ini mensegel rumah Rudran. Kemudian Rudran menjumpai bosnya, dan memohon promosi yang ia tolak sebelumnya ke Inggris, agar dapat diambilnya kembali. Di kantor polisi kepada pemilik bank untuk membayar 4 kor, Rudran meminta diberi waktu kepada mereka. Ini karena Rudran akan bekerja di Inggris dan ia akan menyetor sisa hutang ayahnya per bulan. Pada akhirnya polisi dan pihak bank menerima kesepakatan itu. Sementara itu ibu Rudran sangat sedih dan kecewa karena akan ditinggalkan sendiri di rumah, karena suaminya telah meninggalkannya dan sekarang putranya akan pergi ke Inggris. Kemudian Rudran menjumpai dan menceritakan apa yang ia alami pada anaknya. Anaknya pun langsung berterus terang bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi pada Rudran. Rudran diizinkan anaknya pergi ke Inggris dan ia berjanji akan merawat ibu Rudran dengan baik, namun sebelum Rudran pergi anaknya meminta Rudran untuk menikahinya. அப்படி போயிடும். இது நம்ம குடும்பம். Dan Rudran akhirnya menikah secara hukum dengan sederhana, anaknya dan Rudran saling mencintai. Tibalah saatnya Rudran meninggalkan ibu dan istrinya di Mumbai untuk pergi ke Inggris. Layar kembali ke masa sekarang, Bumi tahu bahwa orang yang menghabisi anak buah dan saudara-saudaranya itu bukanlah seorang gangster, karena tidak ada yang memberikan ancaman di daerah yang dikuasai Bumi. Lalu Bumi memerintahkan anak buahnya, dan juga polisi, untuk mencocokkan sidik jari pelaku dengan korban kejahatan yang sebelumnya dilakukan Bumi. Ternyata mereka menemukan kesesuaian sidik jari atas nama Rudran yang cocok dengan pelaku. Lalu polisi bersama Bumi, datang ke tempat tinggal Rudran. Namun Rudran dan keempat anak laki-laki yang tinggal bersamanya telah melarikan diri. Kemudian Bumi menemukan alamat tempat tinggal putri Rudran pada selembar kertas. Lalu Bumi meminta teman gangsternya yang bernama Malik, yang tinggal di sana, untuk mencari Rudran dan putrinya. Diperlihatkan Rudran menjumpai putrinya yang sangat ia sayangi. Mereka pun berpelukan karena sudah sepekan lebih mereka tidak bertemu. Putrinya pun meminta Rudran untuk menemaninya jalan-jalan. Untuk menutup wajahnya, Rudran sengaja memakai topi hoodie-nya. Karena saat ini ia status buronan Bumi. Namun putrinya malah membuka topi ayahnya. Mereka pun berjalan-jalan di tempat permainan itu. Rudran juga membawa anaknya menaiki wahana permainan, namun tiba-tiba, saat itu putri Rudran dihajar anak buah Malik. Rudran dengan cepat membawa putrinya ke dalam wahana keranjang, untuk mengamankannya. Saat itu, Malik menghubungi Bumi dan memberitahu, bahwa mereka sudah menemukan Rudran dan putrinya. Lalu Bumi meminta agar putri Rudran dihabisi duluan dan Rudran akan ditangani oleh Bumi sendiri. Diperlihatkan Rudran berusaha memutar wahana secara manual, agar putrinya berada di posisi atas sehingga tidak bisa dijangkau anak buah Malik. Tetapi Rudran tetap saja didatangi dan dipukuli oleh anak buah Malik. Walau ia dipukuli, Rudran yang tidak menyerah begitu saja, terus memutar roda wahana itu sampai akhirnya putrinya berada di atas. Rudran langsung menghabisi anak buah Malik dengan tongkat besi di tangannya setelah putrinya aman, ia tidak mengizinkan siapapun menyentuh putrinya. Anak buah Malik tumbang di tanah satu persatu, kemudian majulah Malik, namun ia juga tumbang tak bernyawa. Ketika sampai di lokasi kejadian, Bumi malah melihat tubuh Malik dan para gangster lainnya sudah tak bernyawa. Saat itu Rudran menelepon Bumi dan memperingatkannya, bahwa Rudran akan datang menghabisinya, karena ia adalah singa yang akan memburu Bumi kemanapun Bumi pergi. Perkataan dan ancaman Rudran membuat Bumi sangat marah,
Karena membuatnya seperti lemah, ia pun membakar habis foto orang-orang yang mereka habisi dan mereka rampas hartanya. Sementara di rumah persembunyian, Rudran disudutkan oleh keempat pemuda itu, karena kini mereka juga menjadi buronan polisi. Mereka tidak menyangka Rudran melakukan kejahatan dan telah menghabisi orang-orang. Para pemuda ini juga ikut diincar ketua gangster yang paling berbahaya akibat ulah Rudran. Lalu kisah sebelumnya tentang Rudran diceritakan polisi Prakas kepada keempat pemuda ini. Sir, Rudran pati muisa tani. Setelah Rudran bekerja di Inggris, ia terpisah dengan ibu dan istrinya. Ananya merawat ibu Rudran dengan baik. Tanpa Rudran di sampingnya, Ananya hamil dan juga melahirkan. Dengan istri dan anaknya, Rudran setiap hari selalu video call, dan ia juga pria yang setia. Gajinya semakin besar, Rudran kian hari semakin sukses. Ayah, dopa. Ibu Rudran suatu hari meminta Ananya bersama putrinya untuk pergi ke Inggris menjumpai Rudran, karena menurut ibu Rudran, tidak baik cucunya itu tumbuh besar tanpa ayahnya. Lalu putrinya bersama Ananya pergi ke London untuk menjumpai Rudran. Melihat kedatangan putri dan istrinya ke apartemennya, Rudran sangat bahagia sekali, namun ia juga sedih karena ibunya tidak ikut ke London. 3 bulan berlalu, Rudran bersama putri dan istrinya tinggal di London dengan penuh bahagia. Sementara di Mumbai, ibu Rudran tinggal sendiri, yang dirawat oleh sahabatnya, yaitu Sakti dan Tipika. Dan Tipika. Saat ini, Ananya sudah hamil tua. Ia ingin kembali ke Mumbai untuk menjemput ibu mertuanya, dan membawanya ke London. Ananya terbang ke Mumbai, namun Ananya tidak memberikan kabar kepada Rudran sampai malam harinya, apakah ia sudah sampai atau belum di rumah mereka. Karena Rudran sangat mengkhawatirkan keadaan Ananya, ia pun meminta agar Sakti mengecek rumah mereka, apakah Ananya sudah sampai di rumah. Sehingga Sakti dan istrinya menuju rumah Rudran, yang saat ini ibu Rudran menempatinya sendiri. Ketika mereka sampai di rumah ibu Rudran, Sakti melihat ibu Rudran sudah tidak bernyawa. Setelah ibu Rudran dibawa mereka ke rumah sakit, dikatakan ibunya mengalami serangan jantung mendadak, dan ia sudah tiada, 6-7 jam sebelumnya. Sakti dengan penuh kesedihan memberitahu Rudran, bahwa ibunya telah meninggal, lalu dokter menyarankan tempat pembekuan tubuh ibu Rudran kepada pihak swasta, yaitu PT William Corps yang dikelola oleh Radha, sampai kedatangan Rudran ke Mumbai. Limenko எங்களுதா சொல்லுங்க Sir, Sesampainya Rudran di Mumbai, ia bertemu dengan sahabatnya. Ia masih mengkhawatirkan istrinya, mengapa belum sampai juga, padahal penerbangannya sudah 2 hari yang lalu. Lalu tanpa adanya Ananya, ibu Rudran dikremasi. Setelah acara pemakaman selesai, Rudran langsung menanyakan teman-teman dan koleganya, apakah mereka melihat Ananya, namun semua hasilnya nihil. Rudran pun melaporkan ke polisi atas hilangnya Ananya, namun inspektur ini tidak menghiraukan laporan Rudran, karena sebulan yang lalu, ada seorang suami melaporkan istrinya hilang, namun kenyataannya, dia sendiri yang menghabisi istrinya. Lalu Rudran memohon kepada polisi ini, dan ia menceritakan bahwa ia sangat mencintai ibunya, demi membayar hutang orang tuanya, ia pergi ke London, dan ibunya telah meninggal, dan baru saja selesai dimakamkan. Rudran menceritakan, bahwa ia memiliki anak berusia 8 tahun, dan saat ini istrinya yang bernama Ananya sedang hamil tua, dan sejak 2 hari yang lalu ia tidak kembali. Di tengah pembicaraan itu, percakapan Rudran didengar oleh seorang operator kepolisian. Ketika Rudran sedang duduk di parkiran, si ibu operator tadi memberikan petunjuk kepada Rudran, agar ia mencari tahu sendiri bukti penerbangan istrinya dari pihak penerbangan, agar inspektur percaya, bahwa istrinya memang benar hilang saat melakukan penerbangan. Lalu si ibu ini memberikan nomor polisi di penerbangan, yang akan dijumpai Rudran di sana. Kemudian Rudran menjumpai polisi di bandara yang bernama Prakas, lalu meminta data-data penerbangan pesawat Ananya. Rudran dibantu polisi Prakas untuk mencari tahu keberadaan istrinya. Dari sinilah awal mula Rudran bertemu dengan polisi Prakas. Dari CCTV,
mereka pun menemukan taksi yang dinaiki anaknya. Mereka menelpon si supir taksi, dan supir ini membenarkan bahwa anaknya dijemputnya di bandara. Namun di tengah jalan taksinya mogok, lalu anaknya pun pindah naik bajai. Si supir juga ternyata mencatat nomor plat bajai yang dinaiki anaknya. Lalu Rudran meminta si supir taksi ini untuk bertemu dengannya. Sesampai Rudran dan Sakti di lokasi bertemu dengan sopir taksi, tiba-tiba nyawa si sopir taksi dihabisi oleh sekelompok gangster, sehingga akhirnya Rudran tidak bisa mendapatkan informasi tentang istrinya lagi. அண்ணே நான் உங்களை பார்த்துட்டேன். Polisi Prakas menelepon Rudran karena melihat di TV, berita korban supir taksi yang dihabisi sekelompok gangster dan memberitahu bahwa sebenarnya semua ini disengaja untuk menjebak Rudran. Karena ada juga kasus yang sama dilakukan oleh gangster yang bernama John sebelumnya, dan ia bekerja untuk politisi dan uang-uang gelap, artinya di sini bahwa Rudran dan istrinya adalah target gangster ini. இவன் பேர் ஜானி, பெரிய ஐட்டங்காரன். இவன் வேலை செய்யறது. Saat itu, John sedang memantau target selanjutnya, lalu si target diikuti komplotan tersebut, dan melemparkan rantai besi ke leher si korban, namun Rudran malah muncul dan menarik mereka balik sampai jatuh ke tanah. Kemudian mereka dihajar Rudran satu persatu, sampai mereka semua tak berdaya. Sementara John melarikan diri dengan motornya, lalu John dikejar dan dihajar Rudran, kemudian Rudran meminta John untuk berterus terang mengapa mereka menghabisi istrinya, dengan mengancam John bahwa ia akan menusuk mulutnya. Di bawah ancaman yang diberikan Rudran, John berhasil dibuka mulutnya. Lalu Rudran dibawa John ke markas mereka, banyak sekali preman di situ, dan ternyata Rada ketuanya, yaitu petugas kremasi jenazah ibunya. Lalu Rada memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Rudran. Rudran yang kehilangan istrinya, dengan penuh amarah, dengan tangannya sendiri menghajar mereka semua, sampai mereka tak bernyawa. Polisi Prakas menelpon Sakti untuk menanyakan posisi mereka saat ini, di tengah pertarungan itu. Lalu Rudran menyandra Rada, dan memaksanya untuk mengakui siapa mereka, dan mengapa mereka menghabisi ibu dan istrinya. Karena sengatan listrik yang tidak bisa terbendung, Rada pun mengakui dan menceritakan tentang mereka. Kembali ke 15 tahun yang lalu, di desa mereka, Bumi dan Rada adalah seorang gangster kecil. Saat itu, karena perbuatan jahat kecil yang mereka lakukan, mereka dipenjara polisi. Namun seorang pengacara bernama Pandian membebaskan mereka. Lalu Pandian mengajak mereka melakukan kejahatan yang jauh lebih besar, dan tentu saja untuk mendapatkan uang yang jumlahnya lebih besar juga. Kepada Bumi dan Rada, Pandian menyampaikan rencana kejahatan yang akan mereka lakukan bersama. Di kota mereka, banyak orang tua yang kesepian karena ditinggal anaknya yang pergi merantau ke luar negeri, namun rata-rata demi gaya hidup yang mereka inginkan, mereka tidak kembali ke rumah orang tuanya, dan memilih menetap di luar negeri. Orang tua yang kesepian karena ditinggal anaknya ke luar negerilah target kejahatan Pandian di sini. Lalu Bumi dan Rada dikenalkan Pandian kepada salah satu orang tua kaya yang kesepian karena anaknya menetap di luar negeri. Di rumah si bapak kaya ini, Bumi dan Rada bekerja sebagai asisten rumah tangga. Supaya orang tua ini mati, Pandian meminta Bumi dan Rada untuk memberikan injeksi kepada orang tua si kaya, bukan karena sengaja dihabisi, namun ia mati seperti serangan jantung mendadak. இந்த ஊசியை அந்த கிழவன் கழுத்தில் போட்டு. Saat itu anaknya yang bernama Sures ditelepon orang tua ini, untuk memintanya pulang. Karena Sures tidak pernah kembali ke rumahnya, selama 10 tahun. Sures menjawab, bahwa ia sibuk bekerja, padahal Sures sedang sibuk bermain dengan banyak wanita di sampingnya. Di malam harinya, Bumi dan Rada sedang mengusut majikannya yang sudah tertidur ini, lalu datanglah Pandian meminta Bumi untuk menyuntikkan majikannya itu. Kemudian leher majikannya disuntik Bumi, sementara Rada memeganginya, dan seketika majikannya kejang-kejang dan ia pun tewas.
Kemudian untuk mengambil harta warisan yang ditinggal ayahnya, Suresh kembali ke rumah orang tuanya. Namun Pandean yang begitu cerdik, membuat harga murah atas tanah dan rumah yang dimiliki orang tuanya dengan cara memanipulasi data-data. Ketika surat-surat harta warisan ayahnya dicek Suresh, tiba-tiba Pandean mencekik Suresh dari belakang. Dengan sempurna Pandean berhasil mendapatkan seluruh harta orang tua Suresh. Lalu memberikan kepada Bumi dan Rada, per orang 2 lakh rupiah. Sementara pengacara Pandean mendapatkan uang miliaran rupiah. Bumi di malam itu juga malah menghabisi pengacara Pandean, dengan mencekik dan menyuntikkan pemicu serangan jantung itu. Pada akhirnya yang menguasai semua uang itu, Bumi dan Rada. Bumi Subbayawa Konada. Dengan memberikan uang yang banyak, Bumi menyogok polisi parasut, agar menutup kasus, setiap ada orang tua yang tewas. Dengan banyak jaringan yang mereka miliki, serta anak buah mereka yang sangat banyak, Bumi dan Rada menjadi sangat kuat dan juga kaya. Mereka pun menghabisi banyak orang tua yang kesepian dan menguras semua harta orang tua itu. Untuk memanipulasi berkas perbankan, baik secara digital dan tertulis, Bumi juga mengambil sidik jari setiap korbannya. Ada foreign அவங்க பசங்க கிட்ட காட்டி. Suatu ketika Bumi dan Rada memerlukan tempat penjualan bisnis perhiasan yang akan dibuat di kota Mumbai, maka mereka menemukan orang tua Rudran yang saat itu, ia hidup sendiri di rumah yang sangat besar. Bumi memasang CCTV di rumah ibu Rudran dan juga menyogok semua orang-orang, mulai dari tukang sayur, tukang listrik, dan asisten rumah tangga ibu Rudran, untuk mencari informasi. Di malam itu, Sakti dan Tipika baru pulang dari rumah ibu Rudran, lalu Rada bersama anak buahnya masuk ke dalam rumah itu, di mana saat itu ibu Rudran sendirian menonton TV, dari belakang mereka menginjeksi ibu Rudran, sampai ia tak bernyawa. Rudran sangat marah ketika mendengar pernyataan langsung dari Rada, di mana ibunya tewas, bukan karena serangan jantung, melainkan sengaja dihabisi. Rudran menghajar Rada sampai ia tewas, dengan penuh amarah yang sangat dalam atas kematian ibunya. Rudran pun tersadar, bahwa ia harus mencari informasi lagi tentang anaknya. Tiba-tiba kepala Rudran dipukul dari belakang, ternyata Rudran dihajar Bumi yang telah datang. Lalu Rudran ditusuk Bumi berkali-kali, sementara Sakti, sampai ia tak bernyawa, diikat dan digantung dengan rantai. Kemudian Rudran diperingatkan Bumi, bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengusiknya melakukan kejahatan kecuali Rudran. Bumi memperingatkan, bahwa Rudran tidak akan bisa menghentikan pekerjaannya selama ini, lalu Bumi menceritakan kepada Rudran, di mana istrinya saat ini berada. Layar kembali ke kejadian setelah ibu Rudran meninggal. Sebelumnya, kepada ibu mertuanya, anaknya tidak memberitahu kedatangannya, karena anaknya ingin memberikan kejutan kepada mertuanya. Sesampai anaknya di depan rumah ibu mertuanya, bel rumah dipencet anaknya, namun dengan bergegas, anak buah Bumi langsung merapikan ibu Rudran, seolah ibunya ini terlihat masih hidup dan sedang menonton TV. Ketika anaknya masuk ke dalam rumah, dengan surprise ia mengejutkan mertuanya. Namun ibu mertuanya ini tidak merespon anaknya, lalu anaknya memegang tangan mertuanya, namun remote TV langsung terjatuh. Saat anaknya mencek pernafasan ibunya, ternyata mertuanya ini telah tewas. Anaknya yang saat itu sangat sedih, ia ingin menelpon Rudran, namun kepala anaknya langsung dipukul anak buah Bumi, dan telepon itu pun tidak tersambung. Anaknya ingin dihabisi anak buah Bumi, namun Rada meminta persetujuan Bumi dulu. Mereka pun video call dengan Bumi, dan mau menanyakan apakah anaknya ikut dihabisi, karena kondisi anaknya saat ini sedang hamil. Anak buahnya pun diperintahkan Bumi untuk menghabisi anaknya. என்ன பண்ணலாம் Bumi? Lalu Bumi diperingatkan anaknya, jika mereka menghabisinya, suatu saat nanti suaminya akan datang menghabisi Bumi juga. Lalu leher anaknya disuntik anak buah Bumi, dan anaknya meninggal saat itu juga.
இது எதுவும் எனக்கு தெரியாது. ஆனா Rudran sangat marah mendengar perbuatan kejam Bumi, namun saat ini tubuh Rudran sudah lemah, tak bisa lagi melakukan perlawanan. Lalu punggung Rudran ditusuk Bumi lagi. Diperlihatkan polisi Prakas telah tiba di lokasi, dan ternyata semua kejadian itu dilihatnya. Lalu anak buahnya diperintahkan Bumi untuk membakar gedung itu, supaya tidak ada bukti, sementara sidik jari tangan Rudran diambil anak buah Bumi. Gedung yang sudah terbakar itu ditinggalkan Bumi dan anak buahnya pergi. Sementara Rudran ditolong polisi Prakas. Rudran dibawanya keluar dari gedung, oleh karena itulah Rudran masih hidup, dan saat ini ia ingin membalaskan dendamnya kepada Bumi. Layar kembali ke masa sekarang, Rudran yang sebelumnya dianggap para pemuda adalah orang yang jahat, dengan penuh penyesalan dan terharu atas apa yang telah dialami Rudran selama ini, mereka pun datang menghampiri Rudran dan meminta maaf. Lalu Rudran diajak Sket untuk segera menghabisi Bumi, agar di tangan Bumi tidak ada lagi orang tua yang tewas. Sementara di Pika, suaminya yang telah mati dihabisi Bumi, ia juga meminta Rudran untuk membalaskan kematian suami, serta ibu dan istri Rudran. Polisi Prakas kemudian memerintahkan Rudran, untuk segera turun menghabisi Bumi dengan kemarahannya itu. அப்புறம் உசுரோட இருக்கிறது உங்க அம்மாவோட ஆசீர்வாதம். வாய்க்கு வந்தது பேசிட்டானுங்கண்ணா இவனுக்காக. Layar berlanjut, Bumi mendapat telepon dari anak buahnya, bahwa Rudran saat ini ada di kuil, lalu untuk menghabisi Rudran, Bumi pun menuju kuil. Diperlihatkan dengan musik yang penuh kemarahannya, Rudran menari. Sementara Bumi dan anak buahnya telah sampai di kuil itu. Lalu Rudran diserang semua anak buah Bumi. Mereka semua dihadapi Rudran yang penuh amarah, dan menghabisinya sampai mereka tergeletak dan tak bernyawa. Bumi pun maju menyerang Rudran. Di awal mereka terlihat imbang dan sama-sama kuat, namun Bumi terlihat lemah dan semakin lama, Rudran semakin kuat. Bumi lalu mengeluarkan belatinya dan menusuk Rudran berkali-kali, kemudian ia memukuli Rudran dan melemparkannya, serta menginjaknya sampai Rudran tergeletak tak berdaya. Musik pun berhenti, melihat Rudran yang sudah tak sadarkan diri. Lalu Bumi meminta musik dimainkan lagi untuk kemarahan Bumi. Atas kemenangannya itu, Bumi pun menari-nari. Sementara Rudran yang saat ini tak sadarkan diri, dalam bawah alam sadarnya, ia didatangi ibu dan istrinya, yang meminta Rudran tidak boleh mati seperti mereka, tetapi Rudran harus bangkit untuk menghabisi Bumi. Seketika Rudran mendapatkan kekuatan baru untuk bangkit melawan Bumi, lalu Rudran menyerang Bumi dengan bertubi-tubi, dan Rudran tidak mengizinkan Bumi menyerangnya. Ketika Rudran mau ditusuk Bumi lagi dengan belatinya, leher Bumi langsung diinjeksi Rudran, lalu Rudran menginjeksi dada Bumi lagi, dan Bumi pun kejang-kejang persis seperti kejahatan yang selama ini ia lakukan kepada ibu dan istri Rudran, serta orang tua yang sudah banyak ia habisi. Rudran beberapa tahun kemudian, mendirikan yayasan untuk orang tua yang ditinggal sendiri oleh anaknya, atau orang tua yang kesepian. Lalu bersama orang tua yang tinggal di yayasan itu, Rudran menghadiri penghargaan kepada dirinya atas yayasan yang ia bangun. Rudran pun memberikan sepatah kata atas penghargaan yang ia terima. Aku kehilangan ibu, istri, anakku yang belum lahir, serta temanku. Dari situ aku menyadari, hidupku tidak berarti. Untuk ibuku, aku membangun yayasan ini. Semua ibu-ibu yang ada di sini adalah ibuku juga. Demi Tuhan, tolong jangan tinggalkan orang tuamu di panti asuhan. Karena setelah Anda meninggalkan mereka di panti asuhan, tidak peduli seberapa banyak kamu berdoa kepada Tuhan, kamu itu tidak berarti. Tidak hanya itu yang salah, meskipun orang tuamu ada di rumah bersamamu, namun jika kamu tidak menghormati mereka sebanyak ponselmu, dan kamu tidak memberikan 5 menit saja waktumu untuk berbicara dengan mereka, itu artinya ketika orang tuamu ada di sekitarmu, kamu tidak menyadari nilai mereka. Aku sadar ketika aku kehilangan orang tuaku, jagalah mereka.
Diperlihatkan spoiler Rudran, di mana Das bersama seorang bapak-bapak, pergi ke perbankan untuk meminjam uang. Seperti sebelumnya, yang Das lakukan ke ayah Rudran, Das berjanji, dalam 4 bulan ia akan membayar hutang itu beserta bunganya. Tiba-tiba Rudran datang, lalu ia menghajar Das, dan film pun berakhir.